Pembelajaran hari ini adalah pengenalan laboratorium. Itu salah ketik itu nak ya. Laboratorium kimia. Oke. Nah, jadi setelah kalian mempelajari materi hari ini, nantinya diharapkan kalian dapat menjelaskan alat pelindung diri di laboratorium kimia. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan jenis dan fungsi peralatan praktikum laboratorium kimia, dapat menjelaskan simbol bahan-bahan berbahaya di laboratorium kimia, dan dapat menjelaskan penanganan terhadap paparan bahan-bahan berbahaya di laboratorium kimia. Nah, jadi semua yang kita pelajari hari ini, itu semua berhubungan dengan teknis, ya. Bagaimana nanti kita bisa praktikum dengan baik. Kenapa? Karena di sini dibahas alat pelindung diri, kemudian fungsi-fungsi alat-alat di lab, simbol bahan-bahan berbahaya itu kan harus tahu. Lalu penanganan. Nah, kalau kalian terpapar bahan-bahan kimia tertentu, maka bagaimana penanganannya? Oke, bisa ya? Oke, maka langsung aja. Nah, perhatikan semuanya. Ini ada alat pelindung diri laboratorium kimia. Jadi bukan hanya pakar kesehatan yang menangani corona saja yang punya alat pelindung diri. Di lab kimia juga punya alat APD. Nah, apa gunanya? Tergantung jenis APD-nya. Yang pertama adalah jas laboratorium. Jas lab, kalau di laboratorium sekolah itu biasanya warnanya putih, seperti ini. Ada yang lengan panjang, ada yang lengan pendek. Nah, jadi gunanya apa? Untuk mencegah bahaya kontaminasi atau menghindari dari bahaya yang terjadi akibat percikan bahan-bahan kimia berbahaya, ya. Atau fungsinya untuk melindungi baju yang kita pakai dari noda bahan kimia. Karena kalau kita melakukan praktikum, itu pasti pakaian kita, tangan kita, itu pasti terkena noda, baik itu dari cairan maupun yang padatan. Ya, apalagi kalau bahannya berwarna. Oke, yang kedua adalah sarung tangan. Sarung tangan ini wajib, ya, dan dia digunakan untuk apa? Untuk melindungi tangan dari kontak dengan bahan kimia cair ataupun padat. Nah, apalagi kalau bahan kimianya itu bersifat berbahaya, kalau dia bisa terkena dengan kulit, bisa mengakibatkan iritasi, maka wajib menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang di sini bukan sarung tangan yang dipakai untuk di sepeda motor, ya, beda. Ini sarung tangannya terbuat dari karet. Kenapa? Karena dia tidak bereaksi dengan zat. Nah, lalu yang wajib dan paling wajib itu adalah masker. Masker itu digunakan untuk melindungi pernafasan dari kontaminasi bahan-bahan kimia. Nah, coba kalian bayangkan, virus saja itu tidak bisa masuk ke hidung kita melalui masker ini, apalagi bahan-bahan kimia yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan virus, ya kan? Maka ini wajib, nak. Kenapa? Ketika nanti kalau kalian itu berhadapan dengan bahan kimia yang terbuat dari serbuk, tahu serbuk ya? Itu kan rentan terkena angin. Nah, kalau itu serbuknya terbang masuk ke hidung kalian bagaimana? Ya kan? Maka wajib menggunakan masker. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pelindung mata atau goggles. Nah, pelindung mata ini sebenarnya digunakan di bahan-bahan kimia untuk yang bersifat gas, ya. Nah, melindungi mata. Jadi jangan menggunakan kontak lens bila bekerja di lab karena asap atau uap dapat menumpuk di kontak lensa yang dapat mengakibatkan kerusakan pada mata. Oke, ini udah jelas ya. Tetapi kalau di laboratorium kimia tingkat sekolah, tingkat SMA, alat pelindung mata ini dia belum wajib. Nah, kenapa? Karena masih berhadapan dengan bahan-bahan kimia yang sifatnya itu ringan, ya. Nah, tidak diperbolehkan memang kalian pada taraf SMA menggunakan bahan-bahan kimia yang lanjut, yang hanya bisa digunakan untuk universitas saja. Oke, paham ya? Untuk alat pelindung diri di laboratorium kimia. Nah, ini adalah contoh laboratorium kimia
Ya, ini adalah laboratorium kimia itu ada meja panjangnya, ada kursi-kursinya. Jadi di laboratorium kimia itu kalian bukan bekerja sendiri, kenapa kalian itu berkelompok, beregu. Nah, jadi ini misalkan untuk meja kelompok 1, kelompok 2. Kemudian di lab kimia sendiri itu dia ada wastafel, nah wajib ya. Nah, jadi kalau kalian itu terkena bahan yang mengkontaminasi kulit, kalian bisa langsung mencucinya dengan air mengalir. Ya, jadi airnya itu didesain mengalir. Nah, kemudian gunanya apa wastafel ini? Untuk mencuci peralatan yang kotor. Oke. Nah, ini juga ada contoh lab kimia. Untuk desain dari lab kimia sendiri, nah ini tadi udah Ibu ceritakan ya, sebelumnya ada meja, ada kursi-kursi, kemudian ada ventilasi. Nah, ventilasi itu wajib nah ya, supaya gas-gas yang berbahaya tidak tertahan di laboratorium kimia. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi, peralatan apa saja yang ada di laboratorium kimia? Jadi ini ada contoh-contoh peralatan ya yang nanti akan kalian gunakan. Nah, mulai dari ada corong, ada peralatan gelas, kemudian ada pemanas ya, ada penyemprot. Nah, jadi kita akan bahas one by one. Oke, yang pertama adalah gelas ukur. Jadi sebenarnya kalau kita bertemu langsung, mungkin kalian akan dibawa oleh guru ke laboratorium langsung untuk berkenalan dengan alat-alatnya secara langsung nah ya. Tetapi karena seperti ini kondisinya, maka kalian berhadapan dengan gambar 2 dimensi dulu. Nah, oke, yang pertama adalah gelas ukur. Ini gambarnya nak ya, gelas ukur. Gelas ukur itu dia bentuknya tinggi, ramping. Nah, jadi dia ukurannya bervariasi mulai dari 10 mili, ini 10 mili sampai ukuran 2 liter. Oke, 2 liter itu berapa mili, Nak? Ada yang tahu? Ayo. 2 liter berapa mili? 2000 mili. Iya, benar. 2000 mili ya. Oke, ini 2 liter nih yang paling besar ukurannya. Dan di ujungnya ada apa ini? Ada mulutnya. Apa gunanya? Untuk mempermudahkan menuang cairan supaya dia tidak tumpah. Oke. Apa gunanya dari gelas ukur ini? Nah, untuk sebagai tempat untuk membuat larutan ya. Jadi dia fungsinya untuk mengukur larutan. Misalkan kita memerlukan larutan pada volume 10 mili atau 5 mili, maka kalian gunakan gelas ukur yang ukuran 10 mili ya. Nah, jadi di sini ada skala-skalanya. Artinya dia lebih akurat nah ukuran volume cairan yang mau kita buat. Oke, jelas ya. Yang kedua adalah tabung reaksi. Nah, kalau tabung reaksi pasti kalian sudah menggunakannya di SMP dulu. Ini tabung reaksi beserta dengan raknya. Jadi tabung reaksi itu dia harus diletakkan di rak nak ya. Ada tabung reaksi ya ada rak. Karena tabung reaksi itu kakinya tidak datar. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ada yang terbuat dari kaca atau plastik. Oke, bentuknya kira-kira sebesar jari tangan manusia. Tabung reaksi ini juga tersedia dalam berbagai ukuran ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mencampur, menampung, memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, terutama untuk uji kualitatif. Nah, kenapa di sini dikatakan kualitatif? Karena di sini tidak ada apa? Ukuran volumenya, tidak ada skala-skalanya. Maka dia hanya untuk uji kualitatif, artinya tidak ada pengukuran di sini nih ya, nah ya. Nah, dan dia digunakan untuk memanaskan bahan-bahan kimia cair. Jadi karena ini mereknya ya, mereknya itu biasanya adalah Pyrex. Nah, jadi kalau dia merek Pyrex, ini tahan terhadap panas, nah. Ya, jadi kalian perhatikan nanti kalau ada jumpa peralatan gelas di lab kim, mereknya Pyrex berarti itulah yang tahan terhadap panas. Oke, maka dia bisa kita pakai untuk pemanasan.
Berikutnya adalah labu ukur atau labu takar. Nah, labu ini bentuknya seperti apa nah, botol ya, botol gin ya. Oke, dia bervariasi. Gunanya apa nak? Ya, gunanya untuk mengencerkan larutan sampai volume tertentu. Jadi kadang kalau kita di lab itu ada berhadapan dengan larutan yang pekat atau pekat. Pekat itu dia yang sangat kental kalau bahasa sehari-harinya ya, atau kalau bahasa kimianya konsentrasinya sangat tinggi. Nah, jadi kalau larutan yang konsentrasinya tinggi tersebut itu bisa kita encerkan. Ya, bisa kita encerkan dengan menambahkan air. Nah, tapi melalui labu ukur ini, labu takar ini ya. Oke. Tersedia dari volume 1 mili hingga 2 liter. Ini 1 mili bayangkan kecil sekali dan ini adalah yang 2 liternya. Oke, nampak ya. Next, yang berikutnya adalah labu Erlenmeyer. Apa fungsi labu Erlenmeyer ini? Untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan larutan. Ini pasti kalian juga udah pernah lihat ini. Jadi Erlenmeyer ini terbuat dari kaca jenis borosilikat hingga tahan ketika panas. Perhatikan mereknya, apa mereknya? Pyrex, berarti tahan terhadap panas. Nah, ukurannya mulai 50 sampai 500 mili. Jadi kalian harus bisa membedakan mana labu Erlenmeyer, mana labu ukur, mana gelas ukur. Biasanya sering salah nama-namanya 3 ini nak, ya, labu ukur, Erlenmeyer. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gelas kimia. Nah, ini juga gelas kimia. Kalau gelas kimia dia bentuknya normal seperti gelas ya. Nah, atau disebut dengan gelas piala. Fungsinya sebagai penampung cairan. Jadi volumenya juga bervariasi, ukurannya ada yang 25 mili, ada yang 3 liter. Ya, ini ukuran 250 mili. Mereknya juga Pyrex, berarti tahan terhadap panas. Nah, gelas beker ini terbuat dari kaca jenis borosilikat ya atau plastik. Oke. Pipet tetes. Oke, pipet tetes ini juga pasti sering kalian gunakan. Apa gunanya? Untuk memindahkan volume cairan yang telah terukur. Oke, berarti apa nak? Kita menggunakan pipet tetes ini yang kita sendiri udah tahu di sini volumenya berapa. Kenapa? Karena di sini tidak ada skala, tidak ada garis-garis skala yang menunjukkan volumenya. Misalkan kalian memerlukan larutan cuma 5 tetes. Berarti ya udah kalian ambil, kalian sedot. Cara menggunakannya adalah bagaimana? Dipicit dulu dia, diapakan dulu ya, pipet karetnya kita picit, kemudian nanti dia akan menghisap sendiri larutan, kemudian kita lepas karetnya sehingga nanti kalian bisa teteskan sebanyak 5 tetes. Nah, 1 kali dipicit itu adalah 1 tetes. Oke. Nah, beda halnya dengan ini. Nah, ini namanya pipet ukur. Kalau pipet ukur ini untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volumenya. Artinya di sini kalian volumenya itu sudah kalian ketahui ya. Kalian mau mengambil larutan dengan volume tertentu yang di sini ada garisnya. Nah, ini gunanya untuk mengambil larutan yang dalam skala besar ya. Tidak hitungan tetes lagi dia, Nak. Kalau ini dia udah hitungan, misalkan ini mili, Nak ya. Oke. Jadi ukuran terbesar dari volume pipet volume ini adalah 50 mili. Oke, kalau ini berapa nak kira-kira? Ukurannya? Ayo berapa? Lihat aja angkanya paling atas. 10 mili. Oke, next. Yang berikutnya adalah kaki 3. Nah, kaki 3 ini memiliki fungsi sebagai penyangga ring. Apa gunanya? Saat proses pemanasan, nah jadi ini nak tempat kita mau memanaskan suatu larutan. Nah, jadi nanti di bawahnya ini ada apa? Ada pembakar atau api ya. Fungsinya sebagai penahan kawat kasa. Oke, jadi fungsinya untuk pemanasan ya, nanti akan kita gunakan.
Lalu penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi ini terbuat dari kayu dan digunakan untuk menjepit tabung di saat proses pemanasan. Jadi ketika kita tadi mau memanaskan tabung reaksi, kan nggak mungkin kalian pegang seperti ini. Panas ya, pasti dijepit pakai penjepit tabung. Nah, jadi penjepit tabungnya itu terbuat dari kayu. Kenapa? Karena kayu sendiri merupakan jenis isolator penghantar panas yang buruk. Kalau sempat kalian pakai penjepit tabung yang terbuat dari besi, maka tangan kalian akan ikut panas, ya. Nah, berikutnya adalah mortal atau alu. Nah, ya, mortal dan alu. Mortal pasangannya alu. Fungsinya apa? Untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan yang masih bersifat padat atau kristal. Nah, oke. Jadi kalau kalian mau menghancurkan bahan yang misalkan ukurannya kepingan, mau kalian gunakan serbuk, gunakanlah mortal dan alu ini, atau lumpang dan alu. Oke. Berikutnya adalah kawat kasa. Fungsi kawat kasa untuk menahan beker atau labu ketika proses pemanasan. Nah, ini tadi kawat kasa ini dia digunakan bersamaan dengan apa? Dengan ini. Jadi kawat kasanya kita letakkan di atas. Nah, baru nanti larutannya kita letakkan di atas kawat kasa ini. Nah, jadi gunanya sebagai apa? Penopang. Penopang untuk proses pemanasan. Oke, jadi di bawahnya tadi ada pembakar atau bunsen ya. Berikutnya adalah corong pisah. Nah, kemarin kalian udah belajar mengenai pemisahan larutan, pemisahan campuran. Jadi menggunakan corong pisah ini untuk menggunakan cairan yang tidak saling bercampur. Ya, oke, inilah bentuknya. Lalu batang pengaduk. Batang pengaduk ini fungsinya apa? Untuk mencampur cairan dengan bahan kimia. Batang pengaduk itu biasanya terbuat dari kaca. Kenapa? Karena peralatan kaca itu tidak dapat bereaksi dengan bahan kimia. Ya, makanya semua peralatan di lab itu terbuat dari kaca. Kenapa? Karena tidak bisa bereaksi sifatnya dengan bahan kimia. Lain halnya dengan plastik, itu bisa bereaksi loh. Begitu halnya juga dengan peralatan yang terbuat dari logam-logam, misalkan aluminium, itu bisa bereaksi dengan bahan kimia, maka yang aman itu kaca. Sama halnya dengan makanan, nah, makanan itu dia lebih bagus peralatannya kaca. Kenapa? Karena dia tidak bisa bereaksi, apalagi kalau misalkan makanannya itu panas. Bahaya kalau kita menggunakan peralatan dari plastik ya. Oke. Kemudian kaca arloji. Nah, apa kaca arloji ini gunanya? Untuk penutup gelas kimia ketika proses pemanasan. Nah, gelas kimia yang tadi itu di atasnya bisa ditutup ya dengan alat ini. Nah, kemudian dia juga bisa tempat benda tengah berada dalam proses pengamatan atau penimbangan. Nah, kalau kita mau melakukan penimbangan ya, ditimbang bahan kimia yang terbuat dari serbuk, itu zatnya diletakkan di atas ini kaca arloji ini ya. Nah, berikutnya adalah buret. Oke, buret. Buret ini apa? Buret ini alat yang digunakan untuk proses titrasi. Titrasi itu nanti akan kalian pelajari di kelas 11. Nah, jadi di situ nanti kalian akan berhadapan dengan alat ini. Ini adalah untuk analisis uji kuantitatif. Nah, di sini udah ada kuantitatif, berarti melibatkan pengukuran. Oke. Kemudian pembakar bunsen. Pembakar bunsen itu gunanya untuk pemanasan atau pembakaran ya. Jadi kalau kalian hidupkan, maka nanti akan muncul api. Nah, apinya seperti ini. Oke. Ini temennya adalah pembakar spiritus. Nah, jadi kalau di lab itu, dia kebanyakan seperti ini ya yang digunakan. Nah, jadi pembakar spiritus ini gunanya apa? Untuk memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. Jadi tadi kan ada kaki 3, nah kaki 3-nya itu diletakkan di bawahnya ini pembakar spiritus. Oke, ini pembakar spiritus. Spiritusnya itu apa nak? Spiritusnya itu adalah zat cair sebagai bahan bakar yang ada di dalam, nah yang ada di dalam ini ya, botol pembakar ini ya. Oke, spiritus itu apa? Spiritus itu dia cairan berwarna biru, itu jenis alkohol. Ya.
Kemudian adalah alat destilasi. Nah, alat destilasi. Semalam, minggu kemarin udah belajar ya mengenai destilasi. Ini nanti alatnya, Nak. Jadi sesuai yang udah kita pelajari, destilasi itu gunanya apa? Untuk memisahkan campuran yang saling bercampur. Yang berupa larutan ya. Nah, yang mana kalian tidak bisa bedakan lagi, oh ini si A, oh ini si B. Nah, contohnya misalkan tua. Jadi kita mau memisahkan alkohol dengan air yang ada dalam tua. Jadi tuanya kita letakkan di sini. Nanti di sini ada pemanas, nah pemanas ya, maka nanti akan menguap alkoholnya masuk ke kondensor. Maka dia akan mengalami pengembunan dan menetes sebagai alkohol. Nah, jadi zat yang lain tertinggal di sini. Oke. Nanti di sini kita juga letakkan termometer ya. Ini dia termometernya. Oke, paham ya? Nah, kemudian ada simbol-simbol bahan berbahaya. Oke. Untuk simbol bahan berbahaya ini bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah eksplosif. Jadi Nak, bahan-bahan kimia yang ada di lab, di botol-botol tertentu, kalian harus memperhatikan simbol-simbolnya. Biasanya simbol-simbolnya itu diberi dengan latar belakang warna oranye seperti ini ya, warna kuning. Nah, jadi kan harus tahu loh artinya. Nah, kalau dikatakan eksplosif, itu gambarnya seperti ini. Apa maksudnya? Eksplosif itu adalah mudah meledak. Contohnya apa? Contohnya seperti asam nitrat. Asam nitrat itu tidak boleh diletakkan berdampingan dengan aseton. Kenapa? Karena dia akan meledak. Jadi di lab itu ada peraturan meletakkan larutan yang tidak boleh berdampingan. Karena bisa jadi kedua zat tersebut mudah bereaksi dan dia akan meledak. Nah, ada juga zat yang tidak boleh diletakkan berdampingan, ya, berdampingan. Kenapa? Karena nanti zat ini yang mulanya penuh, dia akan habis tiba-tiba. Kenapa? Karena terjadi reaksi kimia tadi. Makanya kita harus mengenal spesifikasi dari zat tersebut supaya tidak terjadi sesuatu yang kita tidak tidak kita inginkan ya. Oke, kemudian oxidizing. Oxidizing itu apa? Zat yang mudah teroksidasi. Nah, kalau mudah teroksidasi, otomatis ujung-ujungnya apa? Nah, dia akan bisa terbakar, bisa menjadi apa? Tidak bisa dipakai lagi, ya, karena dia udah teroksidasi. Jadi zat yang mudah teroksidasi ini hindari dari matahari, nah, atau udara, maka dia harus ditutup rapat. Kenapa? Karena kalau suatu zat yang kena matahari, maka dia bisa terurai. Nah, kemudian extremely flammable. Flammable itu apa? Flammable itu adalah yang mudah terbakar. Ya, yang mudah terbakar contohnya apa? Misalkan seperti alkohol, ya, itu kalau kita panaskan, maka dia akan terbakar. Kemudian korosif. Oke, korosif itu apa, Nak? Ada yang tahu? Korosif. Ayo. Merusak jaringan, Miss. Yes, betul ya. Zat yang dapat merusak jaringan. Jaringan apa? Pasti yang pertama adalah jaringan kulit. Nah, ini sangat korosif. Jadi korosif itu zatnya itu biasanya memiliki pH atau pH ya, derajat keasaman yang kurang dari 2 atau pH-nya lebih kecil dari 2 atau pH-nya lebih besar dari 12. Nah, jadi dia zatnya itu sangat asam dan sangat basa. Nah, ini maka untuk melindungi tangan kita digunakanlah APD tadi, yaitu APD jenis sarung tangan. Oke. Kemudian dangerous for the environment. Nah, ini apa? Berbahaya untuk lingkungan. Apa contohnya? Misalkan seperti karbon tetraklorida atau CCl4, nanti kita akan
bahas kalau udah jumpa di lab ya. Bagaimana CCl4 itu. Nah, ini berbahaya untuk lingkungan, apalagi petroleum atau bensin. Kenapa? Karena dia bisa merusak ekologi. Baik itu zat makhluk hidup ya, terutama makhluk hidup ya. Kemudian bisa merusak struktur tanah, air. Maka penanganannya harus hati-hati kalau mau dibuang sebagai limbah. Kemudian harmful. Apa itu harmful? Iritasi ya. Nah, ini sama dengan iritan sebenarnya. Oke, kemudian highly flammable, ini juga mudah terbakar, tapi dia tingkat mudah terbakarnya lebih tinggi, ya. Kemudian toxic itu bersifat racun. Nah, racun itu contohnya apa? Zat-zat yang mengandung merkuri. Oke. Lalu adalah very toxic. Nah, jadi nak, kalian harus sudah paham ya, apa definisi simbol-simbol ini. Oke. Kemudian yang terakhir adalah ini ya, penanganan terhadap paparan bahan-bahan berbahaya di laboratorium kimia. Oke. Perhatikan. Jadi tadi kalau kita udah terpapar bahan-bahan berbahaya yang ada di slide ini, maka ada penanganannya, Nak. Nah, jadi yang pertama, kalau kalian terkena bahan kimia, maka langsung cuci bagian tubuh yang terkena dengan air mengalir. Nah, kenapa airnya harus mengalir? Ayo, ada yang tahu? Coba, satu orang. Biar zat kimianya ini hilang Miss dari area yang terkena. Jadi hilang gitu Miss, bisa bersih kena air yang mengalir. Oke ya. Nah, ya sebenarnya jawabannya udah benar ya. Nah, cuman pertanyaannya kenapa harus mengalir? Karena kalau mengalir dia kan terus menerus tuh, tidak putus terus kan. Nah, kalau airnya itu digayung, nah itu kurang efektif ya. Nah, jadi kalau udah terkena air mengalir itu jangan digaruk. Kemudian kalau misalkan nggak membaik juga hubungi pihak medis. Oke, bagus. Kemudian kalau kalian luka terkena pecahan kaca, kalau pecahan kacanya kecil, maka cuci lukanya dengan air, cukup dengan air, dan segera beri antiseptik. Lalu tutup luka dengan plester. Ini kalau kecil ya. Namun kalau serius, lakukan desinfeksi dan hubungi medis. Nah ya, ujung-ujungnya kan hubungi medis atau P3K. Kemudian, apabila kalian pusing atau sakit kepala, bawa ke tempat udara segar di laboratorium. Jangan menetap di dalam lab aja, Nak. Nah, karena kalau kalian pusing bisa jadi gas atau bahan-bahan iritan tadi udah masuk ke rongga pernafasan. Maka kalian harus dibawa ke udara segar ya, ke tempat yang lapang kalau bisa. Nah, kemudian satu lagi, kalau pusingnya nggak baik-baik, maka kalian itu bisa berada pada posisi tidur, tetapi ukuran kaki lebih tinggi dibandingkan dengan kepala. Bisa dibayangkan ya, misalkan ini kepala ini kepala, ini kakinya. Nah, jadi seperti ini ya. Supaya apa? Supaya semua aliran darah yang kaya akan oksigen tadi mengalir ke kepala, karena bisa jadi kalian kekurangan oksigen. Kalau sudah otak kita kekurangan oksigen, maka kita akan merasakan pusing atau sakit kepala. Nah, setelah itu beri minum. Karena dengan minum itu bisa menambah suplai oksigen ya. Kemudian kebakaran. Oke, kebakaran. Kalau kebakaran jangan panik. Maka kalian bisa padamkan api dengan tabung CO2 atau racun api. Pernah lihat ya, tabungnya warna merah. Dan hindari menghirup asap secara langsung dan hubungi pemadam kebakaran jika kebakaran bertambah besar. Oke. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Ada pertanyaan? Ibu terima satu pertanyaan ya. Satu. Oke, silakan. Ada? Kalau nggak ada, biar kita lanjut. Satu, dua, tiga. Nggak ada ya? Oke, nah.
Oke, sampai di sini. Maka kita akan bertemu lagi di minggu depan ya dengan bab berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku